Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak dan selamat datang di channel Razaker. Di video kali ini, yang mungkin akan menjadi video paling panjang yang ada di channel Razaker, yaitu membahas mengenai TikTok Shop. Ya, seperti yang kita tahu, TikTok Shop resmi ditutup pada tanggal 5 Oktober 2023. Dan ini menimbulkan banyak sekali kontroversi, baik dari sisi UMKM, baik dari sisi pemerintahan maupun masyarakat secara umum. Nah, untuk membedah permasalahan ini ternyata banyak banget layer yang harus dibahas, sehingga video ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, kita akan membahas mengenai si TikToknya itu sendiri. Apa itu TikTok? Bagaimana algoritmanya bekerja? Kenapa dia menjadi sosial media yang paling powerful saat ini? Lalu part keduanya akan membahas mengenai TikTok Shop-nya itu sendiri. Bagaimana ini menjadi sebuah kombinasi superpower dari e-commerce dan social media yang disatukan di satu platform. Lalu bab ketiganya atau part ketiganya nanti akan membahas mengenai langkah yang paling ideal sebenarnya untuk si TikTok Shop ini. Apakah represif seperti saat ini dihapus atau seharusnya preventif? Nah, mari kita mulai dari bab satunya, TikTok. Oke teman-teman, siapa sih yang gak kenal TikTok sekarang? Semua orang, mungkin mayoritas masyarakat Indonesia udah make sekarang TikTok ya. Dan TikTok ini menjadi salah satu atau bisa dibilang sosial media paling powerful saat ini. Nah, dulunya TikTok ini itu sendiri bernama Douyin. Douyin itu sebuah aplikasi yang dulu untuk menyaingi Instagram yang digunakan di mainland China. Nah, begitu saking populernya di tanah kelahirannya, akhirnya tahun 2018 TikTok ini disebarluaskan ke dunia internasional dengan nama TikTok yang sebelumnya jadi dari Douyin menjadi TikTok. Mungkin kita inget nih tahun 2018 waktu itu tuh ada kayak zamannya Bowo, masih inget mungkin teman-teman? Iya, dia adalah salah satu TikToker pertama dan paling terkenal di Indonesia pada saat itu. Dimana pada era itu sebenarnya bukan era kebangkitan TikTok di Indonesia. Jadi kalau bisa kita bagi-bagi nih, kalau era sosial media di Indonesia 2016-2017 itu eranya YouTube, lalu 2018-2019 itu eranya Instagram, dan TikTok itu eranya adalah pada saat pandemi 2020 hingga saat ini. Kenapa TikTok menjadi aplikasi yang sangat powerful? Itu karena algoritmanya teman-teman. Jadi apa itu algoritma? Algoritma adalah pola pikir dari sebuah sistem atau sebuah mesin atau artificial intelligence. Jadi contohnya, misalnya ada permasalahan A, maka solusinya B. Yang paling sederhana mungkin ada di setiap gedung itu adalah sistem water sprinkler. Kalau ada api atau asap, maka otomatis si pemancur airnya itu akan nyala untuk memadamkan api tersebut. Nah, sistem ini diterapkan lebih kompleks di artificial intelligence untuk sosial media. Jadi TikTok, pola pikirnya seperti ini. Dia akan mempelajari behavior atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di handphone kita. Dan ini adalah sebuah terobosan inovasi baru. Karena sebelumnya belum ada yang kayak gini. Contoh, Google. Google itu dia algoritmanya menggunakan keyword. Jadi kan dia suka nebak tuh, misalnya kita mau nge-search apa dari kata apa yang kita ketikan. Lalu YouTube. YouTube itu dia algoritmanya dari kategorisasi video. Semakin sering misalnya katakanlah kita nonton video tentang game, maka ya yang sering direkomendasikan adalah tentang game. Instagram itu dia menggunakan sistem hashtag. Jadi semakin hashtagnya relate, maka orang dapat melihat postingan-postingan tersebut. Kalau TikTok itu dari behavior atau kebiasaan. Setiap handphone yang diinstal TikTok di dalamnya, maka TikTok akan melakukan penelusuran atau analisis yang ada di laptop di handphone tersebut atau di gadget tersebut. Sebagai contoh, misal kita ketik pengen nonton film horor. Nah, maka dari situ tiba-tiba TikTok akan memunculkan FYP dengan tag horor. Dan ada juga kasusnya misalnya pengen makan ini misalnya pengen makan ayam geprek. Lalu tiba-tiba FYP itu akan menunjukkan tentang video-video berkaitan dengan ayam geprek. Nah, kayak gini teman-teman, cara kerjanya TikTok. Oke, itulah alasannya kenapa TikTok itu menjadi social media paling powerful dari 2020 hingga saat ini. Kita lanjut ke part 2. Oke, part 2 ini akan lebih fokus membahas tentang TikTok Shop.
Tadi part 1 konsep tentang TikTok sendiri, bagaimana TikTok bekerja, teman-teman mungkin mudah-mudahan ngerti ya. Nah, TikTok Shop itu mengadopsi sistem yang sama tapi diterapkan ke e-commerce. Jadi teman-teman, TikTok Shop itu ibarat katanya adalah sebuah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan si penjual itu tahu apa yang akan mau dibeli si pembeli. Sebagai contoh, ini tanpa perlu ada komunikasi apa-apa, nih ada pembeli jalan-jalan terus tiba-tiba dia mikir, pengen beli kue cubit asik kali ya. Nah terus tiba-tiba ada pedagang kue cubit depan kalian. Nah sistemnya TikTok Shop tuh seperti itu. Jadi mereka mempelajari behavior kita sehingga mereka bisa tahu apa yang mau kita beli, apa yang rela kita spending gitu. Nah dari situlah akhirnya dipertemukanlah para pedagang ini dengan para pembelinya, dimana memang sistemnya pasar itu memang seperti itu, tempat dimana terjadinya transaksi jual beli. Nah ini yang bikin beda dengan yang lain. Pertama, TikTok Shop itu mengadaptasi tadi algoritma behavior atau algoritma kebiasaan. Jadi TikTok Shop akan selalu merekomendasikan barang-barang yang mungkin kita beli berdasarkan kebiasaan kita menggunakan gadget kita. Lalu, TikTok Shop akan mempelajari histori-histori pembelian kita sehingga dia akan terus-terusan menawari produk yang terkait dengan histori pembelian kita itu. Nah, akhirnya istilahnya ini yang akhirnya menjadi sebuah turnover atau titik di mana TikTok Shop menjadi overpower. Kenapa bisa overpower? Kalian bayangin gini, teman-teman. TikTok itu datang ke Indonesia memiliki izin sosial media. Sosial media izinnya diatur oleh Kemenkominfo atau Kementerian Kominfo. Sedangkan e-commerce atau online shop itu diregulasi oleh Kementerian Perdagangan. Jadi baik Shopee, Tokopedia, Lazada, dan e-commerce lain lah intinya, itu semua dapat izin dari Kementerian Perdagangan. Dan ada sebuah pasal yang bunyinya itu mengatur tentang barang yang dijual di e-commerce tersebut, di mana itu harus didominasi produk lokal atau produk domestik atau produk asli Indonesia. Inilah yang menjadi masalah. Pada saat ini tidak ada regulasinya di TikTok Shop. Dengan kata lain, TikTok Shop bebas untuk menjual apapun dari manapun ke manapun. Ini yang jadi masalah. Mungkin teman-teman ada yang mikir, lah kenapa yang kayak begitu harus diregulasi? Gini teman-teman. Oke. Ini kita kembali sedikit ke di part 1 kita bahas TikTok. Ada sedikit yang terlewat. Jadi TikTok itu algoritmanya sempat menjadi kontroversi di negara-negara maju seperti Prancis, Norwegia ataupun Amerika. Mereka khawatir mengenai privacy sebagai user handphone tersebut gitu. Kan banyak di sana usernya iPhone ya kalau di US. Itu mereka ragu gitu karena ini adalah breaching the privacy. Jadi emang mereka takut HP mereka itu sebenarnya dilacak nih berdasarkan tadi algoritma behavior dari si TikTok ini. Makanya di mereka regulasi sosial medianya itu lebih kencang. Ini lucunya adalah Amerika ini adalah negara yang sangat bebas sekali teman-teman. Ini adalah negara kiblatnya liberalitas atau kebebasan di dunia. Tapi mereka malah ngeregulasi sosial media. Sedangkan orang-orang di kita bilang meregulasi sosial media adalah sesuatu yang kuno. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Menurut saya sih aneh ya. Menurut saya sih aneh. Dan dari situ akhirnya TikTok Shop ini bergerak tanpa adanya regulasi. TikTok Shop tuh lahir tahun 2021. Jadi TikTok tahun 2018, TikTok Shop lahir 2021 hingga kini, hingga kemarin itu gak ada sama sekali regulasinya dalam bidang e-commerce. Dengan kata lain, izin yang dia punya itu cuman izin sebagai sosial media, tapi bidang bisnisnya e-commerce. Dari situ saja kita bisa bilang bahwa ini ada sesuatu yang salah. Efeknya apa teman-teman? Nah ini dia, kita maju ke part 3-nya. Part 3 ini atau kita sebut saja preventif dan represif ya. Jadi karena TikTok Shop ini bebas dari regulasi tadi,
dari tahun 2021 hingga kini, kurang lebih 2 tahun, akhirnya banyak produk-produk impor, terutama dari mainland China, yang masuk ke Indonesia dan dijual dengan harga sangat murah sekali. Kenapa bisa sangat murah sekali? Gini teman-teman, ada istilah dalam keuangan yang disebut dengan financial leverage. Ini biasa dilakukan oleh banyak startup di seluruh dunia, yaitu bisnis dalam 1 tahun pertamanya harus rugi dulu. Jadi mereka berbisnis untuk rugi. Loh, kok bisa berbisnis untuk rugi tapi nantinya dapat istilahnya duit gitu? Gini teman-teman, itulah kenapa banyak banget sekarang perusahaan venture capital. Banyak banget orang yang ingin menjadi investor atau sebagai peminjam modal dan lain-lain. Duitnya dari sana semua, dari para peminjam modal, dari para investor ini. Jadi mereka rela untuk setahun pertama menjual barang-barang mereka di bawah harga pokok produksi. Buat teman-teman yang nggak tahu, harga pokok produksi itu adalah harga minimal untuk menjual suatu barang agar bisa balik modal. Sebagai contoh, misalnya kopi. Itu untuk 1 es kopi susu, modalnya mungkin sekitar 5.000. Dalam dunia F&B, profit itu biasanya dikalikan 3 dari modal, yang artinya dijual 15.000. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini barang-barang di TikTok Shop ini atau barang-barang yang kita impor ini itu nggak peduli dengan rules barusan. Mereka nggak sama sekali ngambil profitnya. Modal mereka 5.000, mereka jual 5.000. Inilah kenapa bisa barangnya sangat murah sekali. Terus kok bisa? Kualitasnya katakanlah sama atau lebih bagus. Ini ada titik yang kita sebut dengan law of diminishing return, di mana nantinya itu akan ada di satu titik ideal di mana kita butuh berapa yang diproduksi dalam setahun versus berapa kita kalau mesin yang dibutuhkan, karyawan yang dibutuhkan, pekerja yang dibutuhkan, dan lain-lain. Nah, mereka ini itu ngejar ke sana. Jadi memang terus-terusan memaksimalisasi produksi sampai di titik law of diminishing return ini, baru mereka berhenti di titik itu. Nah, itulah yang membuat harganya lebih murah. Sebagai contoh teman-teman, simple. Misalnya teman-teman itu sehari bisa jualan gorengan 100 pieces atau 100 bakwan lah katakanlah. Satu bakwannya kita hargai 1.000, maka kita dapat 500.000. Nah, sedangkan ada juga dengan peralatan yang dengan hari yang sama, satu hari yang sama dia bisa jual 100.000 bakwan. Otomatis 100.000 bakwan ini itu akan bisa ngejual lebih murah daripada si yang 1.000 bakwan ini. Jadi clue-nya bukan karena hanya nggak punya toko atau dijual secara online jadi bisa lebih murah dan lain-lain. Nggak cuman ke situ arahnya, tapi lebih ke arah semakin banyak yang diproduksi maka biaya produksinya akan semakin turun. Itu memang sudah hukum ekonomi gitu. Atau mungkin simpelnya buat kalian yang sempat belajar itu supply sama demand ya. Semakin banyak demand-nya semakin murah harganya. Semakin banyak supply-nya, semakin murah harganya. Semakin banyak demand-nya, semakin tinggi harganya. Jadi ini memang harus ada di titik equilibrium atau titik keseimbangan ekonomi. Nah, ini yang akhirnya dirusak oleh TikTok Shop. Kenapa saya bilang dirusak? Karena memang tadi nggak ada regulasinya. Mungkin banyak banget, saya juga tidak bisa mendiskriminasi teman-teman yang bisnisnya tumbuh pesat jauh karena TikTok Shop. Itu karena terbantu sekali oleh TikTok Shop, banyak sekali juga. Tapi permasalahannya adalah separuhnya atau bahkan lebih transaksi di TikTok Shop itu barang yang ditransaksikannya adalah barang luar. Walaupun separuhnya memang UMKM Indonesia, tapi separuhnya lagi itu adalah barang luar. Sekali lagi gitu teman-teman. Ini yang akhirnya ngerusak ekonomi kita secara makro. Mungkin kalian pernah tahu rumus GDP ya kan? Belanja rumah tangga tambah investasi, tambah ekspor kurang impor. Permasalahannya di TikTok Shop ini yang ngebuat ekspor kurang impor ini menjadi defisit ekspor. Karena barang impornya lebih banyak daripada barang ekspornya. Itulah yang akhirnya merusak kesetimbangan ekonomi supply dan demand. Terus juga tadi mereka juga masih sampai di titik law of diminishing return. Financial leveraging mereka juga akhirnya sudah mulai return.
dan lain-lain. Ini yang akhirnya dalam jangka panjang selain merusak perdagangan secara katakanlah kita bilang aplikasi lain gitu, e-commerce lain seperti Shopee atau Tokopedia, mereka juga istilahnya intinya semua orang akan dipaksa untuk belanja di TikTok Shop. Karena apa? Karena di TikTok Shop itu mereka lebih mengerti. Mereka lebih tepat guna mempertemukan antara si pedagang dan pembeli. Nah, ini yang seharusnya solusinya adalah yang paling bijak menurut kami itu diregulasi. Harusnya ya namanya e-commerce itu diregulasi oleh Kementerian Perdagangan. Yang namanya sosial media itu diregulasi oleh Kominfo. TikTok dan TikTok Shop harusnya adalah menjadi dua bagian yang terpisah. Terus mungkin teman-teman sempat nanya, lah itu FJB boleh aja nih forum jual beli dulu Kaskus atau Facebook masih ada, boleh-boleh aja. Ya karena memang mereka ini tidak menggunakan algoritma seperti TikTok Shop dan juga diregulasinya beda dengan yang ada di TikTok Shop. Jadi intinya pada dasarnya kunci utamanya untuk langkah preventifnya sebenarnya adalah regulasi atau izin. Ya, karena memang pada dasarnya dosa paling besarnya TikTok Shop itu nggak punya izin, nggak diregulasi. Tapi masalahnya regulasi ini seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 2021, waktu TikTok Shop tersebut baru lahir. Istilahnya masih bayi lah istilah TikTok Shop ini, sebelum sekarang menjadi overpower. Nah, memang kalau sudah overpower seperti ini, langkah yang paling kita bilang solutif lah walaupun akhirnya kontroversial adalah dengan represif atau menutup TikTok Shop-nya ini. Ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan di kemudian hari TikTok Shop ini akan diizinkan kembali gitu setelah mereka mengurus izin dan regulasinya. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ya memang walaupun sekarang itu banyak banget kontroversinya, ada yang di sisi mendukung, ada yang di sisi kontra, intinya ada pro dan kontra dari keputusan ini. Dan di sini kita berusaha senetral mungkin. Intinya kita di sini di video ini untuk menjelaskan fenomena ini. Kenapa ini bisa terjadi dan sebenarnya apa yang terjadi dan sebenarnya seberapa merugikannya, seberapa menguntungkannya. Ini videonya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Gak kerasa udah 18 menitan ya ini ya. Dan mudah-mudahan ini semuanya terjelaskan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti yang nonton video ini. Jangan lupa jempol ke atasnya biar video ini juga bisa dilihat orang-orang secara algoritma. Subscribe channelnya biar juga terus-terusan bertumbuh, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat, pengetahuan orang mengenai bisnis, mengenai ekonomi, mengenai keuangan ini meningkat. Dan nyalahin lonceng notifikasinya karena itu juga akan membantu kalian untuk jika ada video-video update dari kita, kalian bisa langsung muncul di beranda atau di rekomendasi seperti barang yang muncul di TikTok Shop. Oke, makasih telah nonton video ini. Makasih 18 menit kita bersama menjadi lebih cerdas bersama menyikapi permasalahan atau kontroversial TikTok Shop ini. Nama saya Raffi Ahmad Razak, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.